Oke, Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, masih bersama Hana dan Nathan di sini. Dan juga masih bersama dengan, wah ini wajah familiar ya, ini kayaknya dulu pernah datang sebelumnya ini, ada bisnisnya dulu pernah datang juga nih akhir tahun lalu ya, mungkin kita teman-teman mungkin ada rada familiar, tapi kita nggak mau bahas yang itu tahun ini. Kalau misalnya kepo, nonton dulu aja yang episode yang tahun lalu lah, cari aja. Nanti akan ketemu dengan Gary. Oke Gary, apa kabarnya tahun ini? Ketemu lagi kita Desember, cuma ini dari rumah ke rumah. Kabar. Iya, baik. Thank you, Nathan sama Hana udah diundang juga. Ini jadi tamu langganan ya. Tiap Desember kayaknya ya, tiap Desember ya. Tiap Desember, iya. Wah, tiap Desember. Desember tahun depan ya, kita nanti lagi ya. Waduh, baru lagi nih tahun depan lagi keluar. Ya, amin. Tapi Gary gimana? Lu sehat ya? Sehat? Maksudnya ini di rumah terus atau masih masuk kantor sih? Sehat-sehat. Dari gue sendiri sih dari bulan Maret itu udah full di rumah, sama sekali nggak ke kantor, dan ya so far masih bisa maintain kesehatan sih untuk baik-baik aja. Gokil. Ini gue malah belakangan udah mulai nge-gym. Wih, mantap. Ini Anda mungkin kalau ketemu saya Desember lalu mungkin masih lumayan. Ini sekarang kalau Anda lihat nih saya lumayan bongsor ya. Udah mulai beli makan mulu. Nah, ini langganan saya berikutnya nih, calon-calonnya pasti akan masuk. Ini dari Gary ada chicken spade. Nah, kali ini kita mau bahas chicken spade nih. Nah, Gary, boleh dijelasin dulu nih, chicken spade ini gue paling kepo pasti dari awal adalah namanya nih. Ini kan betul. Pastinya ayam menjualnya, tapi ini boleh jelasin dikit dari namanya mulai dapat dari mana, dan chicken spade sendiri ini menurut lo yang bikin khas dengan teman-teman yang lain tuh apa sih? Oke, kalau chicken spade sendiri ya ini sebenarnya background-nya dari owner. Gue udah bertiga sama 2 orang teman gue. Itu kita sebenarnya temenan dari zaman kuliah dulu di Jogja. Udah long time ago gitu lah intinya. Nah, kita bertiga nih ngumpul, terus kita emang dari awal kan memang niat untuk bisnis ya. Terus kita bertiga diskusi lah, ini kira-kira apa ya, kita lahirkan sebuah brand yang dekat dengan anak muda, dan ini juga brand ini juga yang istilahnya pakai menyatukan kita bertiga juga gitu. Terus ya udah, salah satu dari kita kayak nyeletuk, oh dulu kan kita suka main poker kan gitu di kosan gitu. Terus kenapa enggak? Iya, main poker biasa lah anak kosan kan. Mulainya dari sono. Ya, kita ambil satu itu sebagai kayak semacam simbol lah ya, atau ya bisa dibilang kayak simbol lah ya. Terus dan setelah kita pikir juga belum ada nih yang melahirkan konsep ini menjadi sebuah produk, terutama produk F&B gitu. Terus ya udah kayak kenapa enggak gitu, kita coba yuk, kita atur gitu, kita bikin konsepnya, dan akhirnya dari situlah akhirnya muncul nama Chicken Spade. Dan mungkin untuk teman-teman atau lu berdua ya tahu ya, kalau spade atau scope itu kan jadi lambang paling kuat ya di game poker atau game capsa ya. Akhirnya itu yang kita pilih untuk jadi logo chicken ya, karena itu emang jadi jualan kita, namanya Chicken Spade. Dan ya udah, mudah-mudahan sih ini apa ya, anak-anak muda bisa tertarik gitu melihat, wah ini temanya poker nih. Benar. Nah ini buat saya yang suka nge-gym nih, ini sumber protein saya nih. Harus daging ya, paru dan lain-lain gitu ya. Tapi memang untuk dari packaging sendiri sih bisa dilihat ya. Nih. Iya benar. Ada ini apa, ayam jago, iya benar ya. Iya, itu ayam jago kita pengen nampilin kesan yang apa ya, pakai kacamata hitam biar dapat coolnya gitu. Terus dengan topinya ada ya, topi, ada chefnya. Iya, topi chef gitu ya. Jadi ini gitu, emang tentang kuliner. Iya. Nah, yang paling gue ininya, ada kayak kartunya. Ini nih. Keren banget loh ini. Maksud gue banyak lah ya, maksudnya orang-orang yang mungkin pakai model packagingnya seperti ini. Cuman yang bikin beda ini adalah karena ininya nih, bisa kelihatan nih. Ya ini itu. Chicken Spade all in. Kalau seberang. Terus ada sampingnya juga kita menunjukkan kartu banget kan. Iya. Benar-benar. Nah ini kalau misalnya untuk sisi. Gimana?
sisi sampingnya itu, sorry berarti kalau lu pegang dia di kanan kirinya, ya sisi kanan kiri itu kita ambil kayak lambang yang kalau lu tahu kartu tuh bagian belakang kartu. Belakangnya, tuh, iya, benar-benar. Iya. Oh, iya bener. Patternnya mirip lah, jadi kita ambil dari situ. Bener. Terus yang sisi ini dari 10 sampai as itu sebenarnya itu nanti jadi identifier kita itu untuk menu yang mana gitu. Jadi kan kita ada menu 10, Jack, Queen, King, nanti as itu juga akan keluar. Oh gitu, akan keluar. Nah ini di belakang ini ada ini buat kasih tahu aja ya, kayak bisa di recycle, ada dipanasin, sih kelihatan nggak? Nah itu. Iya kelihatan. Bisa di microwave, ini bisa ya makan. Nah itu dia safe for food itu ya, maksud gue karena di dalamnya itu packagingnya sendiri dia udah terpisah ya, ininya diplastikin gitu ya, gitu. Iya. Nah itu maksud lo kayak gimana sih, Ker? Maksudnya kalau ada orang kan kalau pesan mau makan langsung kan biasanya udah diambruk semua. Ini kenapa kalau dari lu sendiri konsepnya dipisah-pisahin sih? Maksudnya di plastik-plastiknya gitu? Ya sebenarnya tujuannya nggak lain sebagai usaha kita menjaga higienitas dari makanan itu sendiri ya. Terutama kondisi sekarang kan kita juga tahu lagi pandemik dan orang-orang mulai concern mengenai higienitas makanan dan kita juga nggak mau ngasih sesuatu yang istilahnya terkontaminasi. Jadi meskipun itu udah ada packaging, udah tertutup rapat packaging, ada plastiknya pula di dalam, kita masih coba untuk kasih plastik itu gitu supaya benar-benar menjamin bahwa makanan ini higienis. Oke, itu sih. Nah, yang bikin gue kepo adalah selalu kalau misalnya ini pertanyaan yang pasti harus selalu ditanyain ya. Kan, untuk di masa pandemi seperti ini. Anda ini berani sekali, maksudnya kalau di SpongeBob kayak seberapa greget Anda, saya berani untuk buka bisnis baru gitu ya. Kalau kenapa nih, Gary, ada apa dengan kayak tiba-tiba, oh ya saya buka bisnis baru deh gitu pada saat masa dan bisnisnya itu nggak tanggung-tanggung, ayam gitu kan, mungkin udah banyak kan di luaran sana, tapi kenapa masih pilih ayam? Iya, benar juga, Hana. Gimana? Gini sih, karena kalau untuk Chicken Spread sendiri kita kan online base ya, jadi kita memang nggak melayani dine-in atau makan di tempat. Jadi kita bisa dibilang nggak ada halangan untuk tetap buka, dan apalagi ini sebenarnya momentum yang bagus untuk resto-resto yang sifatnya online base, atau kita sebut mungkin beberapa orang udah familiar sama istilah kayak ghost resto itu. Ini kan momentum yang bagus untuk buka gitu, karena sekarang makin banyak orang coba beralih ke belanja online, makan ordernya via online, karena banyak yang offline resto kan dibatasi pengunjungnya maupun jam operasionalnya gitu sih. Benar-benar. Iya sih. Oke. Nah jadi itu kenapa masih tetap ayam, Mas? Kenapa nggak coba yang lain gitu? Sebenarnya jawabannya cukup simpel ya, karena masyarakat kita yang namanya ayam itu nggak akan pernah mati ya. Selera kita terhadap ayam ya, mau ayamnya diapain dari zaman mungkin puluhan tahun lalu udah ada menu ayam sampai sekarang, ayam pasti akan jadi salah satu favorit masyarakat kita gitu. Dan kita ngelihat peluang itu, dan yaudah kita coba bikin sesuatu yang kita berusaha beda lah. Ada 2 menu andalan yang sekarang sudah rilis, itu yang namanya King, kita sebut King ya, karena kita temanya poker, King dan Queen. King ini ayam bumbu hitam, dia rasanya cenderung manis dan gurih kayak baceman, dan satu lagi yang Queen itu lebih ke ayam goreng dan rasanya gurih, dan kita coba emphasize rasanya itu benar-benar masuk sampai ke daging-dagingnya. Itu sih yang jadi fokus utama si Chicken Spread sendiri, kenapa kita pilih ayam untuk selling point kita. Gitu. Oke, siap. Nah itu nanti Gary udah sempat kasih teaser, mungkin nanti bisa langsung kita cicipin ya, Hana ya. Iya, betul. Nah, udah Gary, excited. Bener. Nah, Gary, yang pengen gue tanya juga itu adalah buat dari lu sendiri ini, kayak dalam masa pandemi juga seperti ini, kebiasaan lu dari beli makan online ada yang akhirnya lu lampiaskan ke Chicken Spread nggak? Kayak misalnya mungkin kayak lu pada saat lagi belanja online kan makanan ya, misalnya gue juga kan gue juga sering nih ya, mungkin gue kayak sukanya tuh bisa yang frozen food atau gimana. Mungkin
kalau Chicken Spade sendiri kira-kira gimana nih ke depannya? Kalau lo ada nggak yang belajar dari selama pandemi? Kayaknya masyarakat Indonesia sekarang habitnya kalau beli online kayak gini deh. Ada perubahan atau nggak juga nggak gitu untuk akhirnya realisasikan ke Chicken Spade sekarang selama masa pandemi ya gitu? Iya. Ada perubahan? Kita coba jujur kita kalau gue sendiri berusaha nangkep peluang masyarakat kita sekarang lagi getol-getolnya sama menu yang ada kulitnya. Oh, ada kulitnya. Ada beberapa. Iya. Ya, beberapa klien yang memang jualan utamanya kulit dan itu cukup laris di masyarakat kita dan kita coba masukkan unsur itu gitu. Jadi meskipun Chicken Spade sendiri adalah menu utamanya ayam, kita kasih side dish berupa kulit dan kita kasih juga berupa paru ada di situ, paru kering. Jadi kita pengen ada satu package yang komplit gitu. Jadi orang pesen dapat ayam, dapat paru, dapat kulit. Jadi dia udah benar-benar kenyang gitu loh untuk bener. dalam satu makanan. Itu dia. Terus, ya. Kayaknya gue juga mau nambah deh. Gue juga lihat ada serundengnya ya. Nah itu juga betul. Kayaknya lagi happening banget nih sekarang ini kan. Paru, abis itu serundeng, kulit ayam. Wah, smart viewers. Banget dah itu. Soalnya memang paling pas sih kalau memang ayam tuh kalau ada serundeng, itu udah mantap tuh. Ya. Itu memang udah paling biasa tuh. Tapi yang kalau ngomongin mengenai paru ya pasti udah juara lah. Ini kalau dari Gary mah udah juara nih. Pokoknya kalau nanti kita cicipin mah ini parunya udah nggak usah ditanya lagi sih, nanti boleh kita cicipin ini. Nah kalau dari Gary, kalau untuk dari kulit juga soalnya memang dari gue sendiri sih memang untuk dari kebanyakan yang mengeluarkan jenis makanan yang F&B chicken nggak banyak sih ya memang untuk ngeluarin kulit itu karena memang paling pokoknya jarang lah. Makanya waktu pas gue tahu Chicken Spade tuh ada kulitnya juga nih teman-teman gitu kan. Wah ternyata menambahin ini aja sih kompleksitas dan perbedaan dengan teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman bisnis yang lain. Gitu. Oke. Nah, gue mau nanya deh, kan ada 4 kategori ya kan. Ada King, ada Queen, kemudian ada apa lagi sih Mas? Oh iya. Sekarang ini yang udah kita luncurkan di market, yang udah bisa ditemui di online delivery itu King, Queen, Jack, sama Tam. Itu yang ada di packagingnya juga. King dan Queen itu memang yang untuk menu ayam, jadi ayam hitam dan ayam bumbu coklat, itu King dan Queen. Nah, kita lagi simpen nih asnya lagi kita simpen nih, kita lagi godok nih. Nah ini memang tanya-tanyain ya, kemana asnya, padahal as katanya lebih paling kuat kan? Iya, as kan lebih kuat lagi ya, itu lagi kita siapin nih. Oke, nah ini kita coba kita gimana nih? Keluarnya 2021 atau Desember juga nih sama? Ya, target kita di awal 2021 udah keluar sih. Di awal 2021 ya. Kan masih baru ya. Jadi tungguin aja. Oke. Widih, makin nggak sabar kita. Kalau dari range price-nya Mas, boleh tahu nggak berapaan sih? Oke, kita start di harga start 20 awal sampai yang paling mahalnya itu yang King All In di 32.000. Jadi ya itu emang range yang kita tuju sih, dan saya rasa gue juga benchmark emang rata-rata makanan di Indonesia gitu untuk orang delivery di angka segitu gitu. Jadi kita masuk ke pasar itu sih. Oke. Nah, untuk dari Chicken Spade ini juga kan memang masih tergolong baru ya. Tadi di Agustus pertengahan ya kalau nggak salah. Iya betul, Agustus pertengahan. Nah tapi kalau juga gue lihat di Instagramnya itu ramai banget ya, kenceng banget dengan memang model promo endorsement gitu ya. Ini memang strategi lo Ger untuk selama masa pandemi atau gimana nih, boleh diceritain? Iya, karena dengan masa pandemi ini kita terbatas sih aktivitas di luar ruangan. Jadi kita nggak bisa ikut mungkin beberapa brand lain ada yang mungkin ikut event di mall atau mungkin dulu kita terbiasa ada join di CFD gitu, hal-hal seperti itu kan udah nggak bisa kita lakukan. Kita berusaha
udahlah apa ya yang bisa kita lakuin untuk memperkenalkan Chicken Spade ke masyarakat gitu, ke teman-teman, dan salah satunya ya udah influencer itu gitu yang kita sasar gitu. Dan dengan target marketnya Chicken Spade ini anak muda, jadi ini sebenarnya align banget nih dengan influencer yang kita approach, karena target pasar mereka juga anak muda gitu. Jadi ya gue ngeliat sih ada mutualisme sih di sini. Jadi ya udah kenapa nggak kita coba seperti itu gitu. Oke, jadi gitu ya. Memang untuk ya sesuai target market lah, untuk memang anak-anak sekarang juga lagi masa pandemi ya, juga nggak lain-lain kaburnya ke Instagram juga ya. Kalau misalnya mau waktu ya habisin waktu luang. Iya, betul. Gitu dia. Oke. Nah, Smart Viewers kita tahan dulu sebentar ya. Ini habis ini kita tentunya akan langsung icip-icip, dan selesai icip-icip nanti kita akan ngobrol balik lagi dengan Gary, karena Gary nanti akan ngobrol-ngobrol lagi pokoknya nanti lebih jauh lagi gitu ya. Nanti habis icip-icip kita tanya lagi langsung ke Gary gitu. Oke. Yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.